آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdus Samad Al-Palembani, sama-sama kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadah yang kita baca, mudahan Allah mengampuni dosa kita yang terdahulu, dosa kita yang terkemudian, dan dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majlis, yakni majlisul ilim, mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi ma nawa syekhuna wa bi salabina salih wa bihi sanadun ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب أيكتب عبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan telah berkata pengarang kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan telah berkata Syekh Ibnu Ubbad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnah min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kasratun wa la yurja husulu dhalika illa liman sahhat minhu niyyatuh wa sihhatu niyyatihi fi dhalika an yakuna gharaduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fima yanfa'u 'indahu wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhihi niyyatus sahihatu hiyallati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajila, yang artinya ketahui olehmu bahwasanya telah datang, telah diriwayatkan, dikisahkan di dalam Al-Quran, yakni kalam Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada kelebihan atau keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, barang yang tidak dapat terhingga banyaknya dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripadanya niatnya. Itulah biar. Alhamdulillah, ini malam kita bisa berkumpul di ini tempat, yakni Majlisul Ilim, semata-mata hanya anugerah, hanya karunia, hanya kasih sayang, taufik hidayah dari Allah Ta'ala yang sudah diberi lawan kita nang berhadir. Mudah-mudahan selalu dan selalu diberi taufik dan diberi hidayah kepada kita supaya kita bisa menjalankan apa yang sudah diperintah, apa yang sudah dititahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, mudah-mudahan dengan kita tahu dengan ilmu, kita bisa mengamalkan. Dengan kita bisa mengamalkan, mudah-mudahan Allah ridho lawan kita, Allah senang lawan kita. Ini malam dikisahkan, diceritakan di dalam kitab Hidayatus Salikin tentang masalah niat, tentang masalah niat. Masalah niat orang yang menuntut ilmu agama. Jadi dikisahkan tadi sudah. Jadi ujar Syekh bin Ubbad, kada akan hasil, kada akan bisa diharap hasilnya keutamaan orang yang menuntut ilmu dan ulama terkecuali hanya dengan niat yang benar.
niatnya itu bujur, bukan karena dunia atau bukan karena kemegahan dunia. Andai kata orang ini menuntut ilmu dengan niat nang kada karena Allah, kada akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya sebagaimana dahulu sudah dikisahkan, talibul ilmi takaffalullahu ta'ala birizqih. Orang nang menuntut ilmu, Allah jaminkan rezekinya. Nah, jadi faedah keutamaan menuntut ilmu itu kada akan didapat terkecuali yang sah niatnya itu. Bahasanya jumlah dalam istilah nang dikata tadi, orang nang menuntut ilmu kalau hendak dijaminkan Allah rezekinya dunia atau akhirah, hissi atau maknawi, orang itu harus sah niat, harus benar niatnya. Nah, kayak itulah ya. Jadi kada akan bisa diharap rezeki yang dijaminkan terkecuali niatnya benar. Nah, itu ya kalau niatnya benar. Habis kita lanjutlah ya. Dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan mengkehendakinya dalam menuntut ilmu itu, menuntut akan Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhi maksiat. Nah, itu hasil. Itu bahasa kita hendak menuntut ilmu tuh. Kita disuruh tahu, oh ini taat, oh ini maksiat, oh ini suruh, oh ini tegah. Itu semua itu kita ketahui. Nah, selesai diketahui, jalanakan, diamalkan. Nah, itu maksud di dalam menuntut ilmu itu. Jadi bukan hanya sekadar dituntut ilmu, tapi harus diamalkan, dikenali, harus kenal dengan ilmu itu. Sudah kenal, jalankan. Sudah dikenal, digawi. Nah, kayak itu bahasanya ya kalabian. Andai sudah kita gawi, apakah sampai situ aja? Apakah Allah berdiam aja? Apakah kada dibalasnya? Kada, pasti dibalasinya. Pasti kita dinyamaninya, dibahagiakannya. Amun kalau kita gawi, kalau kita amalkan, nah itu. Tapi kalau kita kada mengamalkan, kada akan sah, kada akan benar ilmu nang kita tuntut itu. Nah itu. Ilmu ini banyak, bukan hanya sekadar ilmu yang zahir, tetapi ilmu nang batin pun banyak nang harus diamalkan. Banyak, kayak contoh ilmu batin tuh kita disuruh bersyukur, kita disuruh bersabar, kita disuruh ingat, kita disuruh bertafakur. Nah, semuanya itu amalan hati, semuanya itu amalan batin. Kalau kita amalkan berarti kita sudah mengusahakan niat kita nang kita belajar ilmu itu. Nah, kayak itu ya kalau yang harusnya kayak itu. Contoh, mengamalkan ilmu batin kita sangka baik, mengamalkan ilmu batin lawan orang kita bersifat hilim, lemah lembut. Nah, ilmu batin tuh, ilmu batin. Nah, kita amalkan sama kita mengamalkan ilmu. Nah, kayak itu maksudnya. Kayak kita contoh belajar ilmu tauhid nih, ilmu ketuhanan, bahwasanya Allah Ta'ala itu wujud, Allah tuh ada. Nah, amalkan. Nah, cara mengamalkannya kita merasa kita Allah tuh ada. Nah, kayak itu. Umpamanya pulang selesai kita sudah tahu Allah itu wujud. Nah, kidam lagi Allah Ta'ala. Nah, kidam itu apa? Kidam itu artinya sedia, terdahulu Allah Ta'ala. Nah, amalannya apa? Amalannya si kita ini pacang mati. Nah, si kita ini kada terdahulu. Nah, si kita ini kada boleh merasa hebat. Nah, itu amalannya. Nah, semua yang dikisahkan itu amalan batin. Nah, amalan batin. Jadi semua, jadi ada amalan batin, ada amalan zahir. Nah, jadi semuanya itu dilakukan, diamalkan. Nah, cara mengamalkannya belajar dahulu, tahu dahulu ilmunya.
harus tahu ilmunya. Kada mungkin mengamalkan kada tahu ilmunya, kada mungkin. Pasti harus tahu ilmunya, harus tahu ilmunya. Nah itu yang Allah tuntutan titah Allah Ta'ala. Nah itu yang Allah biarlah. Nah jadi itu, jadi menuntut, bahasa tuh menuntut disitulah. Menuntut ya, artinya memberi amanah, bahasanya kayak itu biar. Kada pang menuntut tuh, kada memberi amanah Allah Ta'ala kepada hamba. Hamba itu diberi amanah, disuruh tahu, disuruh kenal nang mana taat, nang mana maksiat. Nah itu maksudnya. Jadi kalau sudah kenal, nah digawi itu taat. Kalau sudah kenal lawan maksiat, tinggalkan itu maksiat. Nah kayak itu maksudnya lah biar, kayak itu maksudnya. Dan lagi diamalkannya ilmu yang memberi manfaat padanya. Dan lagi isyarat keluar sebagai isyarat, sebagai penjelasan, keluar daripada kalam yang jahil, daripada orang nang bodoh, itu bahasa kitanya, daripada kalam yang kada ada cahaya, orang nang kada ada bisin apa-apa. Nah menuju terang ilmu, menuju terang ilmu, menuju cahayanya ilmu. Nah itu tuntutan kita sebagai hamba tuh mesti harus kayak itu, kada boleh kada kayak itu. Itulah ya. Jadi asal muasal kita ini diciptakan daripada tanah. Ya kalau lah, nah, tanah paling bawah tuh, naik lagi ke atas banyu, naik lagi ke atas angin, naik lagi ke atas cahaya. Kan gitu kalau aturannya tuh. Nah jadi munnya kita hendak memang menuntut cahaya, mesti naik kita ke atas, mesti kita naik akan diri kita tuh ke atas. Tapi kalau kita kada menuntut cahaya, di tanah tuh bang, kita kada pada naik, tanah aja yang kita gawi. Nah itu yang dimaksud dengan kalam jahil tuh. Jadi tanah naik ke banyu, banyu naik lagi ke angin, angin naik lagi ke api, habis api kemana? Ke cahaya. Nah itulah bahasanya lah. Jadi naik terus, naik ke atas ke cahaya. Nah sekarang nur cahaya, nurnya ilmu, di mana adanya, di mana kita bisa mendapatkannya. Ayo di mana? Apakah di Handil, apakah di Tenggarong, apakah di Balikpapan? Ada di sana. Ada di mana? Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya risalah-risalah semua yang kita baca itu bersumbernya daripada Nabi. Nah, bersumber daripada Nabi kita. Kita baca risalah Sidin, kita amalkan risalah Sidin, sama kita menuju terang ilmu. Nah kayak itu yang dimaksud dengan kalam yang dikata oleh Syekh Ibnu Ubad. Nah, itulah ya. Jadi tinggal kitanya aja. Kalau kita memang hendak menujunya ke terang ilmu, umpati aja, ikuti aja arahan, umpati aja arahannya. Insya Allah arahannya tuh kada akan salah. Insya Allah arahannya tuh kada akan salah. Arahan siapa? Arahan Nabi. Arahannya Nabi. Arahannya Nabi. Syariatnya Nabi. Ajarannya Nabi, umpati aja. Apa? Insya Allah umpati aja. Nah ajarannya Nabi, di mana kita mencarinya, di mana kita mendapatkannya? Di majelis-majelis, di guru-guru. Nah di situ ada ajarannya Nabi. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan diberi paham kita. Nah mudah-mudahan diberi paham. Habis maka habis nih anunya apa jumlah seberataan tuh. Maka itulah niat yang sahih, niat yang benar,
yang dipuji atas kemudiannya. Atas kemudiannya itu di dalam akhirat. Nah jelas dipuji orang di akan datang. Di mana itu? Nah di mana dia akan datang? Di sini kah? Enggak. Sini bukan tempat dipujinya hamba yang mukmin. Tempat dipujinya nanti hamba yang mukmin kayak pas mati. Jadi pujian-pujian sekarang, andai itu dipuji orang nang mukmin itu dipuji oleh orang, itu hanya pujian-pujian bonusnya, bukan benar, bukan bujuran, masih palsu. Tapi nanti kalau sudah mati, sudah di alam barzakh, sudah di akhirat, itu memang benar-benar pujian kan. Allah nang memuji kan. Nah, benar-benar pujian, benar-benar bahagia, benar-benar nikmat, di situ letaknya kan. Nah, jadi si kita yang beriman, si kita nang Islam, kita harus berisi pemikiran. Nah, sekarang sudah paham kita dengan masalah-masalah nang kekal tadi, yang kekal, yakni nang di dalam barzakh nih, yakni yang setelah mati nih. Andai kata pujiannya kekal, andai kata bahagianya kekal di barzakh. Nah sekarang yang kita tuntut lebih utama tuh yang di mana? Yang di sini kah, atau yang di barzakh kah, atau yang di akhirat kah? Kan kayak gitu. Jadi tinggal kitanya aja lagi mengembalikan itu semua. Andainya kita hendak menuju kekal abadi bahagia, berarti kita tujukan diri, fokuskan diri ke sana akhirat. Tapi kalaunya kita kita hendak yang sekarang, hendak pujian-pujian yang sekarang, hendak nikmat yang sekarang, pasti kita kekal, pasti kada lama. Nah, silahkan tinggalkan itu akhirat. Jauhkan akhirat dalam pikiran kita. Jangan kita utamakan akhirat kalau memang kita hendak dunia. Kalau memang kita hendak yang kada kekal bahagianya. Nah itu. Tapi insya Allah orang nang rajin, orang nang memang bersungguh-sungguh untuk akhirat, mustinya bisa menjalankan. Musti rajin pastinya. Musti rajin karena inya mujtahid al-haris inya memang benar bersungguh-sungguh ke akhirat. Allah tampaikan, Allah nampakkan itu di dirinya kan. Allah nampakkan pastinya kayak itu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang nang gigih, orang nang bujur-bujur bersungguh-sungguh gasan akhirat. Kita percayakah umpamanya atau kada percayakah umpamanya? Pasti karena kita percaya. Nah itu. Kita hakun enggak? Kita kada hakun enggak? Pasti karena kita hakun. Sama jar guru bahari dikisahkan, kita nih hendak beramalkah di dunia, hendak kada beramalkah di dunia, pasti mati. Nah setelah kita mati, kita pasti melihat kebenaran. Nah sekarang kalau pasti jua mati, pasti jua sampai ke akhirat, masa kan hendak dipersiapkan? Nah kan gitu bahasa pemikirannya. Kayak itu ya, model-modelnya kayak itu ya Allah. Walal akhiratu khairul liman ittaqa, walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan sungguh negeri akhirat itu baik, dan sebujur paling baik negeri akhirat ini bagi orang nang takwa, bagi orang nang takwa, bagi orang nang takut lawan Allah, nang kenal pinandu lawan Allah. Tapi kalau kada pinandu, itu sudah kasihan akhiratnya kurang, kasihan akhiratnya kada rajin. Nah itu ketahuannya di situ, kelihatannya bukan samar-samar, bukan samar-samar. Sampai dikisahkan di dalam hadis itu, ujar sahabat, wahai Nabi, apakah iman itu ada tandanya lemah atau kuat? Ada aja sih dia, ada tandanya iman lemah dan kuat tuh. Lihati kerajinannya inya, lihati kesungguhan inya dalam akhirat, lihati. Andai kada sungguh berarti kurang atau lemah iman. Tapi kalau inya sungguh, berarti kuat iman,
berarti kencang akhiratnya itu. Nah kayak itu. Nah kita melihatnya bukan ke orang tapi ke diri kita masing-masing. Yang kita koreksi diri kita sendiri ya. Kalau andai diri kita kurang, kuati. Sudah kuat, kalau masih bisa dikuatkan, kuatkan lagi. Nah kayak itu. Itulah biar. Nah, dan dapat faedahnya di dalam taat akan Allah Ta'ala di dalam dunia. Dapatnya faedahnya dapat, untungnya dapat, dan untung. Kenapa jadi dapat? Karena sah niat, niatnya tuh benar. Nah itu dapat. Nah jelaslah ya, malam ini alhamdulillah. Imam Ghazali kan gampang-gampang ya kalau jadi tinggal kitanya aja lagi. Ada pilihan, ada emas di hadapan kita, emas sekarung di hadapan kita. Nah tapi di belakang kita tahi nang sekarung. Pintar kah bungul kajar guru ambil tahi itu kan. Saking nang kayak itunya dicontohkan oleh guru. Di hadapan kita sudah ada emas sekarung, masa menjumput, masa mengambil tahi nang di belakang. Itu kada pintar, asli kada pintar, asli kada pintar. Sudah dipadahi, setiap majelis sudah dipadahi, sudah dikasih tahu, tetap aja masih kayak itu, tetap aja masih gitu. Berarti inya nang hendak kayak itu ya, kalau berarti inya nang hendak kayak itu. Nah itu Imam Ghazali yang kelebihan memadahinya. Habis. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatil Hidayah, in kunta taqsudu, taksidu itulah taksudu ya, taksudu wasada yaksudu kah ya, taksudu. In kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafasata ayil mughalabata wal mubahati ayil mufakharata wa taqadduma alal akran wastima lata wujuhin nasi ilaik wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syarati kalimatin kana syarikan lahu fiha. Itulah. Telah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, menteri jenderalnya tasawuf, jenderalnya ahli ilmu tasawuf. Ada yang mengatakan bukan hanya tasawuf sidin ini jenderalnya, fikih jenderal, tauhid pun jenderal, semua ilmu pan dikuasainya. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Apa aja sidin? Maka ketahui olehmu aja sidin, bahwasanya jika engkau mengkehendaki berniat dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap, akan mencari tetal haja atau bermain-main neja, umpatan neja, nah itu, dan bermegah-megah, hebat-hebatan aja hendak menuntut nih. Nah, dan terdahulu, terkemuka atas orang yang bersamamu, atas kawan-kawanmu, nah, itu. Dan supaya condong atau cenderung lah, condong bagus saja jual lah,
condong muka manusia itu kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, niscaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agamamu. Kada jadi meninggikan agama. Aturannya menuntut ilmu ini gasan mensyiarakan, membagusiakan agama. Ada ini terbalik. Ini sama meruntuh agama. Ujar siapa? Ujar Imam Ghazali. Satu niatnya nang meruntuhkan, bersedap-sedap, bermain-main. Anak mencari titel, cari nama. Contoh aja lah, contoh. Ampun maaf, contoh. Menuntut ilmu supaya menjadi tetal tu SMM umpama, atau menuntut ilmu tu supaya menjadi tetel apa SGG ke umpama. Nah, andai itu aja niatnya, nah itu hati-hati. Itu sama meruntuhkan agama, Nah, sebagai contoh tuh kayak itu. Nah, bermegah-megahan apa supaya modal dipandang orang hebat. Nah, itu bermegah-megahan tak. Dan terkemuka di antara kekawalan. Nah, bisa juga kayak itu. Nah, dan supaya condong muka ke manusia, mukamu tuh manusia tuh condong lawan ikam. Nah, itu. Atau menghimpunkan dunia, akhirat dikerja tapi niatnya kesan dunia. Nah, itu kacau. Nah, itu. Atau itu apa aja sama meruntuhkan agama runtuh. Ya Allah, habis. Dan membinasakan, mencelakakan atau menghabiskan dirimu. Jelaslah ya. Pahala habis, ilmu habis kada bergunaan. Karena itunya aja. Niat itu jangan salah. Niat jangan salah. Dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Nah, maka perjualanmu itu rugi. Jelaslah. Emas besi, emas punya. Jadi emas itu dijual, dapatnya tahi. Nah, pintarkah? Nyata rugi kalau. Nah, ya Allah. Dan perniagaanmu itu tiada laku. Ada payu. Itulah bahasa kitanya. Dan orang yang mengajarkan akan dikau itu sama atau seakan-akan, tulis pian, seakan-akan menolong bagimu atas maksiat. Nah, jadi bukan mesti menolong bujur, kada, seakan-akan. Nah, seakan-akan gurumu itu menolong maksiat. Dan bersama ia akan dikau di dalam kerugian, menyeutui itu bersama. Dan yaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampok di jalan. Nah, itu samanya kayak itu. Dan demikianlah adalah perbuatannya itu maksiat itu nang perbuatan tu kada disenang, dimurka lawan Allah Ta'ala. Nah, itu hati dimurka tu kada disenangi sidin tu, kada diketujui sidinnya, itu perbuatannya. Apa aja nang dalam Quran tu nang rami, nang masyhur, apa aja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas ya lah. Tidak aku cipta. Ya siapa? Ya Allah. Siapa nang diciptakan? Jin. Setelah jin siapa? Manusia. Apa? Liya'budun. Terkecuali menyembah mereka akan daku. Kan gitu kalau dalam tafsir yang lain apa? Liya'rifuni, supaya mereka mengenali akan daku. Nah, itu. Jadi kita belajar, kita mengetahui agama, ngintu niat kita.
kita supaya tahu lawan siapa Tuhan kita, tahu lawan siapa, tahu lawan Nabi. Nah itu niat kita menuntut tuh. Nah lawan bagusnya juga kita menuntutnya dibari bahasa tuh hadiah. Hadiahnya pangkada pang juga megah benar kada. Hadiahnya surga ya Allah, surga. Kada megah bagi sisi arifin. Bagi orang nang arifin tuh sebenarnya kada bujur hadiah itu surga. Tapi nang bujur hadiah tuh Allahnya. Nah, itu kehebatan orang nang kenal. Tapi hasilnya niatnya bujur, niatnya bagus. Nah, kayak itu. Nah, itu yang kelebihan. Dan barang siapa yang menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi sama di dalamnya, bersama, seakan-akan sama di dalamnya. Nah itu samanya di dalamnya ya kelebihan. Jadi gitu tuh hasil daripada ini malam ya. Kalau niat kita bujur-bujurakan ulun dan pian sama, kita bujur-bujurakan niat. Di manakah kita menuntut, di manakah kita mendengar ilmu. Semua ilmu tuh baik, yang kada bagus tuh nang kada diamalkan. Ilmu fikih kah, ilmu tasawuf kah, ilmu tauhid kah, semua daripada Allah Ta'ala. Sejajar semua tuh mulia. Kada ada nang bertinggi, kada ada nang berkurang. Seberataan dari Allah. Amun daripada Allah berarti baik tuh, berarti bagus tuh, berarti hebat tuh, kan kayak itu. Kita paham aja sudah masalah itu. Jadi semua ilmu tuh baik, semua ilmu tuh dari nang maha baik. Nah kita amun mempelajari itu ilmu, kita amalkan, otomatis nang membalasi yang membalas kita itu nang maha baik. Siapa itu? Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita ingatkan. Jadi kita bisa kita bisa rajin di dalam ibadatkah, dalam menuntutnya kah. Nah di situ. Ini sampai situlah. Biar mudah-mudahan dengan berkat ini malam kita hadir, kita belajar, kita paham, mudahan bisa diamalkan. Mudahan dengan berkat majelis, dengan berkat kita membaca kitab, mudahan segala hajat kabul, diampunkan segala dosa zahir batin seumur hidup, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita seberataan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina wa نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم